Yaps, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Cerita Memori Official. Alhamdulillah, cuaca pada sore hari ini sangat cerah sekali, meskipun disertai sedikit mendung, tapi tidak menghilangkan cerahnya langit di sore hari ini. Ditambah angin yang cukup kencang, suasananya sangat sejuk sekali ya. Namun sayangnya airnya ini keruh. Mungkin dari pegunungan terjadi hujan. Kalian jangan salah ya, sungai ini meskipun banyak sampah, asalnya itu dari gunung. Maka wajar kalau banyaknya sampah, karena melewati banyak sekali rumah-rumah masyarakat. Dan masyarakat kalau dibilang itu bandel sekali, dilarang membuang sampah di sungai, menyebabkan banjir, tetap saja membuang sampah di sungai. Lebih baik dibakar ya. Tapi kalau dibakar itu pencemaran udara. Ya kan di sini juga banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi pencemaran tersebut bisa tidak terjadi ya. Maka dari itu kita harus sering-sering menanam tumbuh-tumbuhan ya. Sungainya ini sedikit melebar dikarenakan seringnya terjadi bencana banjir yang benar-benar besar sekali ya. Tapi sangat besar, sampai melebarkan sungai ini. Ini sudah jam berapa ini? 4:30 ya. Wah, ini semakin sore nih, padahal baru dapat satu video. Sangat ramai sekali terdengar suara kumandang azan asar. Termasuk tumbuhan gajahan ini ya, yang memperkuat tanah di tepi sungai.
Karena kalau tidak ada tumbuhan gajian ini pasti sungainya akan lebih melebar. Oh ya, ini sudah memasuki bulan puasa. Jadi semangat puasanya sampai menjelang waktunya berbuka, yaitu maghrib. Coba kita turun ke bawah. Nah, seperti inilah penampakan sungai ketika tidak tertutup oleh daun. Nah, itu sampai sana itu sungai ya. Nah, itu sangat melebar ya. Harusnya sungainya itu ada di seberang sana, tapi malah melebar ke arah kiri. Sudah berapa banyak sawah masyarakat sini yang nyebur ke sungai ya. Sangat sayang sekali ya. Hampir saja saya terpleset, tapi untung keseimbangan saya terjaga, jadi aman. Saya nggak tahan sama ini, apa itu, panasnya ya, gila panasnya. Itu terdengar suara kakek-kakek sedang pujian di masjid. Itu terang saja itu suara asli ya, bukan rekaman. Karena kalau di masjid-masjid sini nggak ada yang menggunakan rekaman ya, jadi suara asli semua. Karena ya di sini ada beberapa pondok ya, jadi banyak lah, nggak pakai rekaman. Kecuali waktu subuh itu pakai rekaman ya. Tapi ada juga yang nggak pakai. Kenceng banget ini anginnya, wah.
Ya, saya hadir lagi untuk menemani waktu luang kalian ya. Semoga ini bisa membuat kalian nyaman ya, membaca atau mendengarkan penjelasan kisah nyata dari admin. Malam ini sunyi sekali, sampai-sampai Arhan bisa mendengar suara jangkrik. Lamunan Arhan akhirnya membawa ia terlelap tidur. Arhan bermimpi berada di sebuah padang pasir. Kemanapun mata ini memandang, yang adanya lautan pasir berwarna kuning. Malam itu Arhan mimpi bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Di situ ayahnya Arhan meminta untuk bertemu dengan tantenya. Karena tantenya ini juga ingin dibantu oleh Arhan. Namun Arhan tidak mau membantunya. Dan setelah mimpi itu terjadi, ya Arhan mau membantu tantenya untuk mendapatkan momongan. Awalnya Arhan ini sangat ragu sekali untuk memulai, tapi karena pengalaman dan juga pengetahuan tentang seperti itu sudah lama sekali Arhan ketahui. Dan makanya saat ini Arhan sangat pintar ya.
Arhan hari ini berniat ke bengkel untuk membicarakan kepindahan Arhan kepada Dimas. Sesampainya di sana, Arhan melihat Dimas sedang briefing bersama kedua karyawan kami. Dan langsung saja Arhan ini menjelaskan maksud kedatangan Arhan hari ini. Biasanya Arhan itu datang ke bengkel siang hari, tapi ini sangat pagi sekali. Berarti ada masalah. Ya, memang ada masalah. Arhan bersama keluarganya mengalami masalah, yaitu masalah pribadi. Jadi Arhan tidak mau memberitahu Dimas tentang masalah yang ia hadapi. Yang jelas Arhan ingin pindah ke sebuah tempat yang jauh. Tapi Dimas tidak mengiyakan. Kalau sampai Dimas pindah berarti bengkel ini harus dirobohkan dan kedua karyawan itu dipecat. Sejenak Arhan berpikir, kalau sampai dipecat, mereka mau kasih makan anak dan istri pakai apa? Jadi Arhan menjawab, jangan. Tapi Dimas bersikeras, kalau sampai pergi ya lebih baik dipecat. Kemudian Dimas usul, jikalau tempatnya tidak jauh dari tempat ini, 1 minggu atau 2 minggu silakan datang ke sini, karena ini bengkel kita. Itulah ucapan dari Dimas. Dimas ini memang sahabat terbaiknya Arhan, karena kemana-mana mereka selalu berdua. Semoga persahabatan mereka ini tidak pecah. Biasanya banyak sekali sahabat pecah karena wanita, karena uang. Oke, kalian simak baik-baik ya. Saya akan menyelingi sebuah lantunan musik ya, agar kalian nyaman.
Yap, sampai sini dulu. Untuk kelanjutannya silahkan kalian tunggu. Terima kasih, sampai jumpa.